kepada Ananda karena telah datang di ruangan konseling ini dengan kemauan sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun. Selanjutnya, Ibu juga meminta Ananda untuk terbuka selama sesi konseling kita pada sore hari ini. Yang ketiga, Ananda tidak perlu takut jika masalah yang Ananda ceritakan nanti akan diketahui oleh banyak orang. Dan yang terakhir, Ibu meminta Ananda untuk berpartisipasi aktif dalam konseling kita pada sore hari ini. Apa Ananda sudah paham? Paham. Apa ada yang ingin Ananda tanyakan? Tidak. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh, Ibu ingin mengenal Ananda lebih dekat. Boleh Ananda perkenalkan diri Ananda? Saya Iksan. Tadi belajar di sekolah Ananda bagaimana? Lumayan Bu, soalnya ada beberapa pelajaran dan juga presentasi kelompok. Oh begitu ya. Mata pelajaran apa yang dipresentasikan tadi Ananda? Mata pelajaran produktif. Bagaimana dengan jalannya presentasi tersebut? Lancar sih Bu, tapi saya gugup sih. Wajar sekali jika Ananda merasa gugup saat berbicara di depan banyak orang. Setelah presentasi selesai, bagaimana perasaan Ananda? Lega. Biasanya kalau sudah berhasil menyelesaikan presentasi, apa yang Ananda pikirkan setelah itu? Saya merasa bersyukur karena ada selesai. Artinya meskipun Ananda merasa gugup, Ananda tetap berusaha menjalankan tanggung jawab Ananda sebagai siswa ya? Iya Bu. Itu merupakan satu hal yang baik Ananda. Tidak semua orang mampu tetap menjalankan tugas ketika sedang merasa tidak nyaman Ananda. Iya sih Bu. Kalau boleh tahu, selain kegiatan belajar di rumah, kegiatan apa yang Ananda paling sukai? Saya suka menggambar Bu. Wah, menarik sekali Ananda. Menggambar apa Ananda biasanya? Gambar karakter atau gambar pemandangan. Sudah sejak kapan Ananda suka menggambar? Sejak SMP Bu. Berarti sudah cukup lama ya Ananda. Apakah Ananda pernah mengikuti lomba atau memposting hasil gambar Ananda di media sosial? Pernah posting sih Bu, tapi nggak sering. Bagaimana perasaan Ananda ketika melihat hasil gambar Ananda yang sudah selesai dibuat tadi? Senang Bu, rasanya puas. Menurut Ibu, orang yang bisa bertahan menekuni hobi bertahun-tahun adalah orang yang memiliki ketekunan dan kesabaran. Apakah Ananda merasa demikian? Mungkin ya Bu. Apa yang biasanya membuat Ananda tetap semangat dalam menggambar? Karena saya suka dan juga merasa tenang dalam gambar. Jadi menggambar itu menjadi salah satu cara Ananda untuk menenangkan diri ya? Iya Bu. Menarik sekali Ananda. Berarti sebenarnya Ananda sudah memiliki kemampuan untuk mengelola perasaan melalui kegiatan yang disukai ya? Iya, saya juga baru menyadari sih Bu. Tidak apa Ananda, kadang kita memiliki banyak kekuatan dalam diri tetapi belum bisa menyadari hal tersebut. Iya Bu. Selain menggambar, apakah ada kegiatan lain yang Ananda sukai? Selain itu juga suka mendengarkan musik sih. Musik seperti apa yang biasanya Ananda dengarkan? Lagu-lagu tenang gitu sih Bu. Biasanya didengarkan pada saat kapan Ananda? Biasanya kalau saat belajar atau enggak sunyi dulu. Apakah musik tersebut membantu Ananda membuat menjadi lebih rileks? Iya Bu. Bagus sekali Ananda. Jadi sejauh ini Ibu bisa melihat bahwa Ananda memiliki cara untuk membuat diri Ananda tenang seperti menggambar dan mendengarkan musik. Iya Bu. Kalau misalnya di sekolah sendiri, bagaimana hubungan Ananda dengan teman-teman Ananda? Baik-baik aja sih Bu. Apa Ananda memiliki teman atau sahabat dekat? Ada Bu, satu teman yang sering bersama saya gitu. Biasanya yang membuat Ananda nyaman dalam pertemanan itu apa? Karena dia baik dan juga nggak suka gitu. Berarti Ananda menghargai hubungan yang saling mendukung dan membuat Ananda nyaman ya? Iya Bu. Kalau misalnya sedang memiliki masalah, apakah Ananda pernah bercerita dengan teman-teman Ananda tersebut? Kadang-kadang sih Bu. Dan bagaimana tanggapan mereka? Biasanya dia dengerin. Itu bagus sekali Ananda. Memiliki seseorang yang mau mendengarkan cerita kita itu merupakan satu hal yang sangat berharga. Iya Bu. Kalau di rumah bagaimana, dengan siapa Ananda paling dekat? Saya cukup dekat dengan ibu saya. Apa Ananda sering berbincang dengan ibu Ananda? Bukan sering Bu. Hal apa yang biasanya Ananda bicarakan dengan ibu Ananda? Biasanya tentang sekolah atau tugas atau kegiatan sehari-hari. Bagaimana perasaan Ananda ketika Ananda berbicara dengan ibu Ananda? Lebih nyaman sih Bu. Baik. Jadi selama ini selain memiliki teman dekat, Ananda juga memiliki dukungan dari keluarga ya? Iya Bu. Jadi selama beberapa menit ini Ibu melihat bahwa sebenarnya ada banyak hal positif yang ada dalam diri Ananda. Ananda memiliki hobi yang ditekuni, memiliki teman dekat, dan memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Ananda. Dan tetap berusaha menjalankan tugas sekolah meskipun kadang merasa gugup. Menurut Ananda, apakah itu gambaran yang cukup sesuai dengan diri Ananda? Iya Bu, mungkin memang seperti itu. Bagus Ananda. Kadang ketika seseorang sedang mengalami kesulitan, ia lebih sering fokus pada masalahnya saja daripada melihat kekuatan yang dimilikinya. Padahal kekuatan-kekuatan itu bisa membantu dalam menghadapi masalah tersebut. Iya Bu. Karena itu selama proses konseling kita nanti, kita tidak hanya membahas tentang kesulitan yang sedang Ananda alami, tetapi juga mencoba menemukan kekuatan-kekuatan, kemampuan, dan pengalaman positif yang sudah Ananda miliki. Baik. Apa Ananda sudah siap untuk bercerita mengenai hal-hal yang membuat Ananda datang ke ruangan Ibu pada hari ini? Iya Bu, saya siap. Baik, terima kasih Ananda sudah bersedia bekerja dan bekerja sama dan terbuka dengan Ibu. Sekarang coba ceritakan apa yang sedang menjadi perhatian atau kesulitan yang paling ingin Ananda atasi. Ibu penasaran dari semua kegiatan yang Ananda lakukan setiap hari, kegiatan apa saja yang paling membuat Ananda merasa senang?
Kalau sekarang mungkin menggambar atau juga menggunakan waktu yang berpengalaman gitu. Membuat kegiatan itu menjadi menyenangkan? Karena saya merasa lebih bebas dan juga tidak terlalu memikirkan hal-hal yang negatif. Jadi menggambar, jadi ketika Ananda menggambar atau bersama teman dekat Ananda, pikiran Ananda terasa lebih ringan ya? Iya Bu. Apakah orang lain mengenal Ananda sebagai pribadi yang seperti apa? Saya kurang tahu sih Bu. Kalau berdasarkan pendapat dari teman-teman Ananda, biasanya mereka menggambarkan Ananda seperti apa? Katanya saya pendiam. Selain pendiam, Ananda? Katanya saya baik dan juga suka bantu kalau diminta. Itu merupakan suatu hal yang positif Ananda. Bagaimana perasaan Ananda ketika mendengarkan orang lain mengatakan bahwa Ananda tersebut baik dan suka membantu orang lain? Senang Bu. Karena memang pada dasarnya setiap orang pasti senang ketika kualitas baik dalam dirinya dihargai oleh orang lain Ananda. Iya Bu. Apakah Ananda merasa bahwa sifat suka membantu tersebut memang ada pada dalam diri Ananda? Iya Bu, kalau ada teman yang kesulitan biasanya saya bantu. Bagus sekali Ananda, berarti Ananda memiliki kepedulian yang tinggi terhadap orang lain ya? Mungkin ya Bu. Kalau di sekolah, pelajaran apa yang paling Ananda sukai? Saya suka pelajaran yang berhubungan dengan praktik gitu Bu. Mengapa Ananda lebih suka dengan pelajaran praktik tersebut? Karena lebih mudah dipahami dan juga saya bisa bantu coba. Jadi Ananda ini termasuk orang yang tipe orang yang belajar dan belajar lebih baik ketika langsung mempraktikkan sesuatu ya? Iya Bu. Itu juga merupakan sesuatu kemampuan yang baik Ananda. Setiap orang pasti memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Iya Bu. Selama bersekolah di sini, pengalaman apa yang paling berkesan menurut Ananda? Mungkin saat mengikuti kegiatan sekolah bersama teman-teman itu. Apa yang membuat pengalaman itu menjadi berkesan? Karena kami bekerja sama dan juga sekolahnya nyaman. Ketika bekerja sama dengan teman-teman Ananda, apakah Ananda merasa nyaman? Kalau saya sudah mengenal orangnya mungkin saya nyaman itu. Menarik Ananda. Jadi sebenarnya Ananda bisa merasa nyaman dalam kelompok tertentu ya? Iya Bu. Apa yang membuat kelompok tersebut merasa nyaman menurut Ananda? Karena mereka nggak menghakimi saya. Jadi lingkungan suportif sangat membantu Ananda merasa menjadi lebih tenang ya? Iya Bu. Kalau sedang menghadapi hari yang berat, biasanya apa yang Ananda lakukan untuk menjadi lebih baik? Biasanya saya dengerin musik sih dan juga dari cerita. Apakah menurut Ananda itu cukup membantu? Cukup bantu. Bagus sekali Ananda. Jadi artinya selama ini Ananda sudah memiliki beberapa cara untuk menjaga diri Ananda ketika sedang merasa tidak nyaman ya? Iya Bu. Ibu ingin bertanya sedikit nih, menurut Ananda sendiri, apa kelebihan yang paling menonjol dalam diri Ananda? Saya ingin Bu. Tidak apa-apa Ananda, banyak orang juga kesulitan menjawab pertanyaan ini. Coba pikirkan hal apa yang biasanya membuat orang lain meminta bantuan kepada Ananda. Kadang teman minta bantuan menjelaskan tugas atau bantu buat desain gitu Bu. Berarti Ananda cukup teliti dan memiliki kemampuan dalam bidang tersebut ya? Mungkin ya Bu. Menurut Ibu, kemampuan itu tidak dimiliki oleh semua orang Ananda. Jadi itu bisa menjadi salah satu kekuatan yang Ananda miliki. Iya Bu. Kalau suatu hari nanti Ananda berhasil mencapai cita-cita yang Ananda inginkan, kira-kira orang seperti apa yang ingin Ananda menjadi? Saya pengen jadi orang yang percaya diri sih Bu. Selain percaya diri, apakah masih ada Ananda? Saya ingin bisa berbicara baik pada orang lain. Itu merupakan tujuan yang sangat baik Ananda dan menariknya dari pembicaraan kita sejauh ini, Ibu bisa melihat bahwa sebenarnya Ananda sudah memiliki beberapa modal untuk menuju ke sana. Maksudnya? Jadi gini, Ananda memiliki kemampuan yang belajar, mampu mempertahankan pertemanan, memiliki hobi yang ditekuni, memiliki hubungan yang cukup baik dengan keluarga, dan mampu menyelesaikan tanggung jawab sekolah Ananda. Semua itu menunjukkan bahwa ada banyak kekuatan dalam diri Ananda yang mungkin selama ini belum Ananda sadari. Saya baru memikirkan seperti itu. Kadang kita tidak terlalu fokus pada kekurangan sehingga kita lupa melihat hal-hal baik yang sudah kita miliki Ananda. Iya Bu. Dan salah satu tujuan pertemuan kita pada sore hari ini adalah kita membantu Ananda untuk menyadari kembali kekuatan-kekuatan tersebut sehingga dapat digunakan untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang Ananda sedang alami sekarang. Terima kasih karena Ananda sudah mau berbagi cerita sejauh ini kepada Ibu. Ibu sangat menghargai keterbukaan Ananda tersebut. Tidak semua orang berani datang dan berbicara mengenai dirinya sendiri yang seperti yang dilakukan pada Ananda pada hari ini. Nah, setelah kita saling mengenal lebih jauh nih dan banyak berbincang, sekarang Ibu ingin menegaskan apa saja sebenarnya sedang menjadi beban pikiran atau kesulitan yang ingin Ananda atasi. Ananda boleh mulai bercerita dari mana saja yang menurut Ananda paling nyaman.
Baik Ananda, setelah kita berbincang cukup banyak tadi nih, sekarang Ibu ingin menanyakan lebih jauh mengenai hal yang membuat Ananda datang ke ruangan mimpi ini. Menurut Ananda, apa hal yang saat ini paling mengganggu pikiran Ananda? Saya sering merasa takut dan gugup ketika saya harus berbicara di depan banyak orang. Boleh diceritakan lebih rinci lagi Ananda? Misal nih, kalau saya lagi presentasi atau menjawab pertanyaan guru, saya langsung merasa tegang. Apa yang biasanya terjadi ketika Ananda tersebut merasa tegang? Saya berdebar, tangan saya berkeringat, dan juga sulit berpikir. Ketika jantung Ananda berdebar dan pikiran Ananda mulai tidak fokus, apa yang biasanya ada di pikiran Ananda pada saat itu? Saya dapat salah bicara sih. Apa yang membuat Ananda menjadi takut salah bicara? Saya takut jika teman-teman saya menganggap saya nggak benar. Jadi ada kekhawatiran bahwa orang lain akan memberikan penilaian negatif terhadap Ananda. Iya, Bu. Ketika pikiran itu muncul, seberapa kuat pengaruhnya terhadap diri Ananda? Cukup besar sih, Bu. Kadang saya juga nggak bisa fokus dengan materi yang saya pelajari. Apakah kondisi itu membuat Ananda merasa kecewa terhadap diri Ananda sendiri? Cukup besar sih, Bu. Kadang saya nggak bisa fokus dengan materi yang saya pelajari. Apa kondisi itu membuat Ananda merasa kecewa terhadap diri Ananda sendiri? Iya, Bu. Kadang saya merasa bisa, tapi karena saya gugup, karena saya tidak bisa. Berarti ada perbedaannya antara kemampuan yang sebenarnya Ananda miliki dengan penampilan yang muncul ketika Ananda merasa cemas. Iya, Bu. Kurang lebih seperti itu. Menurut Ananda, kapan biasanya kecemasan itu mulai muncul? Biasanya sebelum sih, Bu. Apakah saat sedang berbicara atau sebelum berbicara? Sebelumnya, Bu. Seberapa lama sebelumnya? Kadang dari malam sebelumnya, atau kalau saya tahu besok saya akan presentasi. Apa yang biasanya Ananda pikirkan pada malam sebelum Ananda mulai presentasi? Saya membayangkan kalau saya nanti salah menjelaskan materi atau lupa apa yang akan saya katakan. Kemudian apa yang kamu rasakan lagi? Saya digelisah, Bu. Apakah Ananda pernah sampai sulit untuk tidur? Pernah beberapa kali. Lalu ketika pagi hari tiba dan harus berangkat ke sekolah, bagaimana perasaan Ananda? Masih cemas sih, Bu. Ketika sudah berada di dalam kelas dan presentasi semakin dekat, apa yang terjadi setelah itu? Saya makin tegang, Bu. Biasanya apa yang Ananda lakukan untuk mengurangi ketegangan tersebut? Saya baca ulang materinya berkali-kali. Apa itu bisa membantu? Sedikit membantu. Selain membaca materi, apa yang Ananda lakukan? Kadang saya narik nafas dalam-dalam. Baik, berarti selama ini sebenarnya Ananda sudah berusaha untuk mencari cara untuk menghadapi rasa cemas tersebut ya? Iya, Bu. Menurut Ananda, apa yang paling ditakutkan ketika berbicara di depan kelas? Saya takut salah dan juga takut ditertawakan. Apa pernah ada pengalaman ditertawakan saat Ananda berbicara di depan kelas sebelumnya? Nggak sampai ditertawakan juga sih, Bu. Apakah pernah ada teman Ananda secara langsung mengatakan bahwa presentasi Ananda tersebut buruk? Nggak juga, Bu. Jadi sebagian besar ketakutan itu berasal dari kekhawatiran yang muncul dalam pikiran Ananda sendiri ya? Iya, Bu. Menurut Ananda nih, kalau misalnya ada teman lain yang melakukan kesalahan saat presentasi, apa yang biasanya Ananda pikirkan tentang teman Ananda tersebut? Saya tidak menganggap bodoh sih, Bu. Apa yang Ananda pikirkan? Saya menganggap itu hal yang biasa. Menarik sekali Ananda, jadi ketika orang lain melakukan kesalahan, Ananda bisa memakluminya ya. Tetapi ketika Ananda sendiri melakukan kesalahan, Ananda justru menilai diri dengan lebih keras. Iya, Bu, mungkin gitu. Terima kasih Ananda karena sudah jujur untuk menceritakan hal itu. Iya, Bu. Sejak kapan perasaan seperti itu muncul? Sejak SMP. Apakah ada pengalaman tertentu yang membuat Ananda mulai merasa tidak percaya diri? Kurang ingat sih, Bu, tapi sejak SMP saya memang lebih sering gugup kalau bicara di depan kelas. Ketika itu terjadi, apakah ada orang yang membantu atau memberikan dukungan kepada Ananda? Biasanya teman dekat saya sih, Bu. Apa yang dilakukannya? Dia bilang saya sebenarnya mampu dan tidak perlu takut. Bagaimana perasaan Ananda ketika mendengarkan dukungan seperti itu? Saya merasa lebih tenang. Bagus sekali Ananda, berarti dukungan dari orang lain tersebut cukup membantu Ananda ya? Iya, Bu. Selain saat presentasi, apa kecemasan itu muncul dalam situasi lainnya? Muncul juga ketika saya harus berbicara dengan orang lain yang saya belum kenal. Apa yang biasanya membuat Ananda cemas dalam situasi tersebut? Saya takut memberikan kesan buruk. Kalau berada di lingkungan teman dekat Ananda, apakah kecemasan itu masih muncul? Tidak terlalu, Bu. Jadi ketika berada di lingkungan yang membuat Ananda nyaman, sebenarnya Ananda bisa berbicara dengan lebih santai ya? Iya, Bu. Menurut Ibu, itu informasi yang penting Ananda, karena artinya kemampuan untuk berinteraksi sebenarnya sudah ada dalam diri Ananda itu sendiri. Iya, Bu. Bagaimana pengaruh kecemasan tersebut terhadap kegiatan belajar Ananda? Saya jadi kurang aktif di kelas. Apalagi? Saya jarang bertanya walaupun sebenarnya ingin bertanya. Apa yang biasanya membuat Ananda mengurungkan niat untuk bertanya? Saya takut pertanyaan saya dianggap aneh. Padahal mungkin ada siswa lain yang juga memiliki pertanyaan yang sama. Mungkin iya, Bu.
Apalagi yang berdampak oleh kecemasan itu? Saya sering merasa khawatir sebelum presentasi. Apa pernah mempengaruhi nilai belajar Ananda sebelumnya? Kadang iya Bu. Bagaimana perasaan Ananda ketika mengetahui bahwa kecemasan tersebut mulai mempengaruhi prestasi belajar Ananda? Saya sedih Bu. Karena sebenarnya Ananda ingin memberikan hasil yang lebih baik. Iya Bu. Baik, sekarang Ibu ingin mengajak Ananda untuk melihat kondisi saat ini menggunakan skala. Kalau menggunakan skala 0 sampai 10, di mana angka 0 berarti kecemasan sangat berat dan angka 10 berarti sangat percaya diri. Saat ini Ananda berada pada angka berapa? Mungkin 3 Bu. Mengapa Ananda memilih angka 3 dan bukan angka 1? Karena saya masih bisa prestasi walaupun sangat takut. Apalagi yang membuat Ananda berada di angka 3 tersebut? Saya masih bisa menyelesaikan tugas sekolah saya. Apalagi? Saya juga masih bisa berbicara dengan teman-teman saya. Itu bagus sekali Ananda. Jadi walaupun ada kecemasan dalam diri Ananda, ternyata masih ada banyak hal yang tetap bisa Ananda lakukan. Iya Bu. Menurut Ibu itu menunjukkan bahwa Ananda memiliki kemampuan untuk menghadapi situasi yang sulit. Iya Bu. Kalau suatu saat angka 3 ini naik menjadi angka 4, apa yang akan berbeda? Mungkin saya lebih berani bertanya di kelas. Kalau misalnya naik menjadi angka 5? Mungkin saya lebih tenang dalam presentasi. Bagus sekali Ananda, itu menunjukkan bahwa Ananda sudah mulai memiliki gambaran mengenai perubahan yang Ananda inginkan. Iya Bu. Kalau kecemasan ini bisa berkurang, apa manfaat yang paling besar bagi diri Ananda? Saya bisa lebih tenang dan lebih percaya diri sih. Apalagi? Saya juga bisa lebih aktif dalam kegiatan belajar. Apalagi? Saya bisa lebih mudah bergaul dengan orang lain. Bagaimana perasaan Ananda jika perubahan itu benar-benar terjadi? Maksud saya senang banget sih. Baik, jadi dari pembicaraan kita pada sore hari ini, kita mengetahui bahwa kecemasan yang Ananda alami terutama muncul ketika harus berbicara di depan orang lain atau berada dalam situasi yang membuat Ananda merasa dinilai. Namun di sisi lain, Ananda juga memiliki banyak kekuatan seperti tetap menjalankan tugas sekolah, memiliki teman dekat, mampu berinteraksi dalam lingkungan yang nyaman, dan tetap berusaha menghadapi situasi yang menakutkan meskipun merasa cemas. Iya Bu. Jadi pada pertemuan hari ini dan pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan berfokus pada bagaimana membantu Ananda menemukan cara untuk meningkatkan rasa percaya diri dan memanfaatkan kekuatan yang sudah dimiliki agar kecemasan tersebut semakin berkurang. Baik Bu. Baik Ananda, setelah kita membahas cukup banyak tadi nih mengenai kondisi yang sedang Ananda alami, sekarang Ibu ingin mengajak Ananda untuk memikirkan perubahan seperti apa yang sebenarnya ingin dicapai selama proses konseling kita pada sore hari ini. Menurut Ananda nih, jika konseling ini berjalan dengan baik, apa yang paling ingin Ananda ubah pada diri Ananda? Saya ingin lebih percaya diri sih. Baik Ananda, ketika Ananda mengatakan ingin lebih percaya diri, apa yang terlintas dalam pikiran Ananda? Saya ingin tidak terlalu takut ketika harus berbicara di depan kelas. Kalau rasa takut itu berkurang, apa yang berbeda pada diri Ananda? Saya bisa berbicara dengan lancar. Apalagi? Saya tidak terlalu gugup. Apalagi yang akan berubah Ananda? Mungkin saya bisa lebih fokus pada materi yang saya sampaikan. Jadi salah satu tujuan yang ingin dicapai itu adalah mampu berbicara di depan kelas dengan lebih tenang dan fokus ya Ananda. Iya Bu. Kalau perubahan itu benar-benar terjadi, siapa orang pertama yang akan menyadari hal tersebut? Mungkin teman-teman saya sih Bu. Apa yang akan mereka lihat? Mungkin mereka melihat saya lebih berani. Selain teman-teman, siapa lagi yang mungkin menyadari hal tersebut? Mungkin guru-guru yang lain Bu. Menurut Ananda nih, apa yang akan guru-guru tersebut lihat? Mungkin guru akan melihat saya lebih aktif di kelas. Aktif seperti apa Ananda? Berani bertanya atau menjawab pertanyaan. Baik, jadi itu tujuan yang ingin dicapai bukan hanya saat presentasi ya, tetapi juga dalam kegiatan belajar Ananda sehari-hari. Iya. Kalau suatu hari nanti guru memberikan kesempatan kepada siswanya untuk bertanya dan Ananda berhasil mengangkat tangan, bagaimana perasaan Ananda? Saya akan merasa lebih senang sih. Apa yang membuat hal itu penting bagi Ananda? Karena selama ini saya merasa lebih sering bertanya tapi tidak berani. Berarti ada keinginan yang selama ini tertahan karena rasa takut ya? Iya Bu. Jika rasa takut itu mulai berkurang, apa manfaatnya bagi proses belajar Ananda? Saya lebih bisa memahami pelajaran. Itu bagus sekali Ananda. Jadi tujuan ini juga berkaitan dengan perkembangan akademik Ananda ya? Iya Bu. Sekarang coba bayangkan 1 bulan dari sekarang, misalnya Ananda mengalami perkembangan yang sangat baik. Ketika melihat diri Ananda sendiri, apa yang membuat Ananda berkata, saya sudah berkembang? Saya berani berbicara lebih sering. Lebih sering seperti apa Ananda? Lebih sering seperti bertanya atau menjawab pertanyaan, dan juga berdiskusi. Bagaimana saat presentasi berlangsung? Saya tidak lagi terlalu menghindar. Apalagi yang berbeda? Mungkin saya tidak terlalu memikirkan penilaian dari orang lain. Bagaimana perasaan Ananda ketika membayangkan kondisi tersebut? Saya masih senang. Menurut Ananda, apa manfaat terbesar jika kondisi itu tercapai? Saya jadi lebih nyaman di sekolah. Apalagi? Saya lebih percaya pada kemampuan diri saya sendiri. Bagus sekali Ananda.
Sekarang Ibu ingin mengajak Ananda nih melihat tujuan ini lebih spesifik. Misalnya dalam waktu dekat ada perubahan kecil apa yang ingin Ananda mulai? Saya ingin mulai bertanya di kelas. Menurut Anda apakah tujuan itu realistis untuk dilakukan? Iya Bu, Nah, berapa kali dalam seminggu? mungkin sekali dalam seminggu dulu. Baik, jadi salah satu tujuan awal adalah berani bertanya minimal 1 kali dalam seminggu. Iya Bu. Selain itu, apalagi yang ingin Ananda capai? Saya ingin lebih berani bercerita di saat diskusi kelompok. Bagaimana bentuknya? Bentuknya dalam menyampaikan pendapat saya. Walaupun mungkin berbeda dengan pendapat teman, Iya Bu. bagus sekali Ananda. Menurut Ibu itu merupakan suatu langkah yang positif. Terima kasih Bu. Sekarang coba pikirkan, jika tujuan tersebut tercapai, manfaat apa yang akan dirasakan dalam kehidupan Ananda sehari-hari? Saya akan merasa lebih senang Bu. Apalagi? Saya juga tidak terlalu khawatir setiap ada tugas presentasi. Apalagi Ananda? Dan juga saya lebih berani berinteraksi dengan orang lain. Menurut Ananda nih, apakah perubahan itu akan membantu ketika Ananda memasuki dunia pekerjaan? Sangat bantu. Mengapa begitu Ananda? Karena saya harus bertemu banyak orang yang berkomunikasi dengan mereka. Bagus sekali Ananda. Jadi tujuan yang ingin dicapai bukan hanya berguna pada saat ini, tetapi juga untuk masa depan Anda ke depannya. Iya Bu. Kalau orang tua Ananda mengetahui bahwa Ananda berhasil menjadi lebih percaya diri, bagaimana reaksi mereka? Mereka pasti senang sih. Mengapa demikian Ananda? Karena mereka sering menyuruh saya untuk lebih berani. Bagaimana perasaan Ananda jika melihat orang tua Ananda bangga terhadap perkembangan yang Ananda capai? Saya akan merasa bangga juga. Menurut Ibu itu merupakan suatu motivasi yang baik Ananda. Sekarang kita gunakan skala kembali. Jika angka 0 berarti tujuan yang diinginkan masih sangat jauh, dan angka 10 berarti tujuan itu sudah tercapai sepenuhnya. Menurut Ananda pada saat ini berada pada angka berapa? Mungkin 4 sih Bu. Mengapa Ananda memilih angka 4 tersebut? Karena saya belum percaya diri sepenuhnya, tapi saya sudah mulai memiliki keinginan untuk berubah. Apalagi yang membuat Ananda berada di angka 4 tersebut? Karena saya masih melakukan beberapa hal yang walaupun masih cemas. Bagus sekali Ananda. Jadi sebenarnya proses ini menuju tujuan itu sudah dimulai ya. Mungkin ya Bu. Kalau suatu saat nanti menjadi angka 5, apa yang akan berbeda? Saya mulai berani bertanya di kelas. Kalau menaik menjadi angka 6? Mungkin saya lebih aktif dalam diskusi kelompok. Kalau 7? Saya bisa presentasi dengan lebih tenang. Kalau angka 8? Mungkin saya menikmati saat berbicara di depan kelas. Kalau angka 9? Mungkin saya tidak terlalu memikirkan penilaian dari orang lain. Dan jika suatu hari mencapai angka 10? Mungkin saya benar-benar percaya diri dan nyaman ketika harus berbicara dengan siapapun. Bagaimana perasaan Ananda ketika membayangkan angka 10 tersebut? Senang sih. Apa yang membuat perasaan itu muncul? Karena saya merasa lebih hidup dan hidup saya akan lebih mudah. Baik sekali Ananda. Jadi sekarang kita sudah memiliki gambaran yang cukup jelas mengenai tujuan yang ingin dicapai. Iya. Kalau Ibu simpulkan, tujuan yang ingin dicapai oleh Ananda itu yang pertama, Ananda lebih percaya diri ketika berbicara di depan kelas. Yang kedua, Ananda berani bertanya dan menjawab pertanyaan guru. Yang ketiga, Ananda lebih aktif dalam diskusi kelompok. Dan yang keempat, Ananda mengurangi kekhawatiran terhadap penilaian orang lain. Dan yang terakhir, Ananda menjadi lebih siap menghadapi lingkungan sosial dan dunia kerja di masa depan. Apakah tujuan tersebut sesuai dengan yang Ananda inginkan? Iya Bu, sesuai. Bagus, itu menurut Ibu tujuan tersebut sangat mungkin dicapai karena selama pembicaraan tadi Ananda sudah menunjukkan adanya kemampuan untuk berubah dan kemampuan untuk menghadapi berbagai situasi meskipun Ananda merasa cemas. Terima kasih Bu. Sama-sama Ananda. Nah, pada tahap berikutnya kita akan mulai mencari berbagai kemungkinan solusi dan langkah-langkah yang dapat membantu Ananda mendekati tujuan yang sudah kita tetapkan bersama tadi. Baik Bu. Nah, baik Ananda, tadi kan kita sudah membahas nih mengenai kesulitan yang sedang Ananda alami dan tujuan yang ingin Ananda capai. Sekarang Ibu ingin mengajak Ananda untuk melihat kemungkinan solusi yang dapat membantu Ananda mencapai tujuan tersebut. Baik Bu. Nah, dalam konseling ini Ibu percaya bahwa setiap orang sebenarnya memiliki kemampuan dan kekuatan untuk menyelesaikan masalahnya. Tugas kita adalah menemukan kembali kekuatan-kekuatan tersebut dan melihat bagaimana kekuatan itu dapat digunakan untuk membantu Ananda ke depannya. Iya Bu. Sekarang Ibu ingin mengajak Ananda membayangkan sesuatu. Baik Bu. Misalnya nih malam setelah Ananda pulang ke rumah, Ananda makan malam dan beristirahat seperti biasa, lalu Ananda tidur. Saat Ananda sedang tidur terjadi sebuah keajaiban. Keajaibannya itu yaitu kita membuat semua masalah kecemasan yang selama ini mengganggu pikiran Ananda hilang. Namun karena Ananda sedang tidur, Ananda tidak mengetahui nih bahwa keajaiban tersebut terjadi. Ketika bangun besok pagi, apa hal pertama yang membuat Ananda sadar bahwa sesuatu telah berubah? Saya merasa lebih tenang sih Bu. Lebih tenang seperti apa Ananda? Biasanya saya langsung memikirkan hal-hal yang membuat saya khawatir. Tapi kalau dalam keadaan itu mungkin saya tidak terlalu memikirkannya. Jadi ketika bangun tidur, pikiran Ananda tersebut menjadi lebih ringan. Iya Bu. Apa yang akan berbeda ketika Ananda bersiap berangkat ke sekolah?
Saya tidak terlalu cemas memikirkan kegiatan di sekolah. Bagaimana ekspresi wajah Ananda pada saat itu? Mungkin lebih santai. Apa yang akan dilihat oleh ibu Ananda di rumah? Ibu saya mungkin melihat saya lebih ceria. Apa yang akan beliau katakan? Mungkin beliau bertanya kenapa saya lebih semangat gitu. Lalu ketika sampai di sekolah, apa yang berbeda? Saya lebih berani dalam menyapa teman-teman. Biasanya bagaimana Ananda? Biasanya saya nunggu mereka dulu yang nyapa dulu. Jadi dalam keajaiban itu Ananda lebih mulai untuk berinteraksi terlebih dahulu. Iya bu. Melihat dari perubahan Ananda tersebut. Mungkin mereka melihat saya lebih terbuka. Lalu ketika guru masuk ke dalam kelas, apa yang terjadi? Saya tidak memperhatikan pelajaran seperti biasa. Jika guru memberikan kesempatan bertanya, apa yang akan Ananda lakukan? Saya akan mengangkat tangan. Apa yang membuat Ananda berani melakukan hal tersebut? Karena saya tidak lalu takut salah. Bagaimana perasaan Ananda saat mengangkat tangan? Sedikit gugup tetapi tidak biasanya. Lalu jika guru meminta Ananda untuk menjawab pertanyaan? Saya akan mencoba menjawab semua pertanyaan. Apa yang akan berbeda dari suara Ananda? Jika tidak terlalu gemetar, Bagaimana reaksi teman-teman Ananda? mungkin biasa saja. Apa yang Ananda rasakan ketika menyadari bahwa teman-teman ternyata tidak memberikan reaksi yang buruk? Saya merasa lega. Lucu. Jika keajaiban itu benar-benar terjadi, manfaat apa yang paling besar Ananda rasakan? Saya tidak perlu merasa takut terus-menerus. Apalagi? Saya bisa menikmati kegiatan di sekolah. Nah, apalagi? Saya lebih percaya sama diri saya sendiri. Bagus sekali Ananda. Sekarang Ibu ingin mengajak Ananda untuk mengingat kembali pengalaman-pengalaman yang pernah terjadi. Jadi Ananda mengatakan Ananda merasa sering cemas saat berbicara di depan kelas. Namun Ibu percaya pasti ada saat-saat tertentu setiap kecemasan itu tidak terlalu kuat. Pernah bu. Apakah? Coba ceritakan salah satunya. Waktu presentasi kelompok semester lalu. Apa yang membuat pengalaman itu berbeda Ananda? Saya merasa lebih siap bu. Lebih siap seperti apa? Saya yakin berkali-kali. Apalagi? Saya juga menguasai materi yang akan saya sampaikan. Apa yang terjadi ketika Ananda menguasai materi tersebut? Saya jadi lebih yakin. Bagaimana tingkat kecemasan saat dibandingkan biasanya? Masih ada tapi lebih rendah. Apa yang membantu menurunkan kecemasan tersebut? Karena saya tahu apa yang saya katakan. Selain pengalaman itu, apakah ada pengalaman lainnya Ananda? Karena mungkin saat diskusi kelompok. Apa yang berbeda pada saat diskusi kelompok? Saya berbicara dengan teman-teman yang sudah dekat. Bagaimana perasaan Ananda pada saat itu? Lebih nyaman. Jadi ketika berada di lingkungan yang membuat Ananda merasa lebih aman, kemampuan berbicara itu sebenarnya muncul. Iya bu. Apa yang dapat kita pelajari dari pengalaman tersebut? Ternyata saya bisa berbicara dengan orang lain dengan merasa nyaman. Bagus sekali Ananda. Kalau melihat pengalaman itu, menurut Ananda apa yang kekuatan yang selama ini sudah Ananda miliki? Saya mau berlatih dan juga mempersiapkan diri. Apalagi? Saya tetap berusaha walaupun takut. Apalagi? Saya tidak akan menyerah. Menurut Ibu itu merupakan kekuatan yang sangat penting Ananda. Sekarang kita kembali lagi menggunakan skala. Jika sebelumnya Ananda berada di angka 3, setelah pembicaraan pada sore hari ini berada pada angka berapa? Mungkin 5 bu. Apa yang membuat angka itu menjadi naik? Mungkin saya sadar kalau sebenarnya saya punya kemampuan untuk berubah. Apalagi? Saya menyadari bahwa saya pernah menghadapi situasi yang saya takutkan. Bagus sekali Ananda. Menurut Ananda, apa yang perlu dilakukan agar naik dari angka 5 ke angka 6? Mungkin saya lebih aktif bertanya di kelas. Bagaimana cara Ananda melakukannya? Mungkin mulai dari persiapan pertanyaan-pertanyaan sebelum pelajaran dimulai. Itu merupakan ide yang sangat baik Ananda. Kalau naik ke angka 7? Saya berani mendapatkan pendapat saat diskusi kelompok. Kalau naik ke angka 8? Mungkin saya lebih tenang dalam presentasi. Kalau angka 9? Mungkin saya nggak terlalu memikirkan penilaian dari orang lain. Dan terakhir angka 10? Saya mungkin benar-benar percaya diri ketika berbicara dengan orang lain. Menurut Ananda, angka kecil apa yang mungkin Ananda lakukan mulai besok? Berani bertanya minimal satu kali dalam kelas. Bagus sekali Ananda. Dari semua yang kita bicarakan pada hari ini, apa hal yang paling penting yang Ananda pelajari tentang diri Ananda sendiri? Saya ternyata tidak selama yang saya pikirkan. Apalagi? Saya sebenarnya dan memiliki beberapa kemampuan yang bisa membantu saya untuk berubah. Dan bagaimana perasaan Ananda setelah menyadari hal tersebut? Mungkin saya bisa lebih optimis. Ibu juga melihat adanya optimisme dalam diri Ananda. Itu merupakan modal yang sangat baik untuk melangkah menuju perubahan yang Ananda inginkan. Baik Ananda, tanpa terasa kita sudah sampai nih di penghujung sesi konseling kita pada sore hari ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan pada sore hari ini, Ibu ingin mengajak Ananda melihat kembali perjalanan yang sudah kita lakukan dari awal sampai akhir sesi ini. Baik.
Dari tadi di awal pertemuan, Ananda menceritakan bahwa Ananda sering merasa takut, gugup dan tidak percaya diri ketika harus berbicara di depan kelas atau ketika berada dalam situasi yang membuat Ananda merasa kurang diperhatikan oleh banyak orang. Setelah itu kita berbicara cukup panjang. Bagaimana perasaan Ananda pada saat sekarang ini? Saya merasa lebih lega. Lebih lega seperti apa Ananda? Rasanya seperti beban saya sedikit lebih berkurang karena saya bisa menceritakan apa yang saya rasakan. Bagaimana rasanya ketika ada seseorang yang mendengarkan cerita dan pengalaman yang selama ini Ananda simpan? Saya merasa lebih tenang, Bu. Bagus sekali Ananda. Kadang ketika seseorang memandang masalah sendiri, masalah itu terasa lebih berat. Namun ketika mulai diceritakan dan dibahas bersama, seringkali muncul cara pandang yang baru. Iya, Bu. Dari semua pembahasan kita pada sore hari ini, bagian mana yang paling berkesan menurut Ananda? Paling saat saya bertanya tentang pengalaman ketika saya berhasil berbicara di depan kelas. Mengapa bagian itu paling berkesan? Karena saya disadar kalau saya pernah berhasil dan tidak juga selalu gagal dalam seperti apa yang saya pikirkan. Apa yang Ananda rasakan ketika menyadari hal tersebut? Saya merasa lebih yakin terhadap diri saya sendiri. Bagus sekali Ananda. Selain itu, apakah ada hal lain yang Ananda pelajari ketika tentang diri Ananda selama sesi ini? Saya menyadari kalau sebenarnya saya punya kemampuan untuk menghadapi rasa takut saya. Kemampuan seperti apa yang Ananda maksud? Saya bisa berlatih, mempersiapkan diri atau juga tetap mencoba walaupun merasa takut. Menurut Ibu itu merupakan kekuatan yang sangat penting Ananda. Ketika seseorang terlalu fokus melihat kekurangan dirinya sehingga dia lupa bahwa dirinya juga memiliki banyak kekuatan. Betul. Kalau sekarang Ibu bertanya, apa 3 kekuatan yang paling Ananda miliki berdasarkan pembicaraan kita pada sore hari ini? Saya mau berusaha. Ya baik, apa lagi? Saya tidak mudah menyerah. Ya bagus. Dan yang ketiga? Dan saya juga mau belajar menjadi lebih kedua. Luar biasa Ananda. Ketika hal tersebut merupakan modal yang sangat baik untuk mencapai perubahan yang Ananda inginkan. Sekarang Ibu ingin mengajak Ananda nih mengevaluasi kondisi yang dirasakan pada saat ini. Iya, Bu. Tadi ketika kita membahas masalah yang dialami, Ananda menempatkan diri Ananda pada angka 3 dalam skala kepercayaan diri. Masih ingat? Iya, Bu. Kalau saat ini setelah mengikuti sesi konseling pada sore hari ini, Ananda berada pada angka berapa? Mungkin 6 dulu. Wah, ada peningkatan yang cukup baik ya Ananda. Iya, Bu. Menurut Ananda, apa yang membuat angka itu naik dari angka 3 menjadi 6? Karena saya mulai terlihat bahwa saya punya kemampuan untuk berubah. Ya, apalagi? Saya sadar kalau selama ini saya tidak selalu gagal. Ya, apalagi Ananda? Saya menjadi lebih tahu bahwa langkah-langkah kecil yang bisa saya lakukan. Baik sekali Ananda. Menurut Ananda, bagian mana dari sesi hari ini yang paling membantu meningkatkan angka tersebut? Saya membahas pengalaman saya yang pernah berhasil. Mengapa begitu Ananda? Karena sebelumnya saya menjadi lebih sering mengingat kegagalan daripada keberhasilan. Jadi hari ini Ananda berhasil melihat sisi-sisi lain dari pengalaman yang pernah Ananda alami? Iya, Bu. Kalau begitu, menurut Ananda, apakah tujuan yang kita tetapkan tadi masih ingin dicapai? Iya, Bu, masih ingin. Bagus sekali Ananda. Ananda, sebelum kita mengakhiri sesi kita pada sore hari ini, Ibu ingin memberikan beberapa umpan balik. Yang pertama, Ibu ingin memberikan apresiasi kepada Ananda karena sudah berani datang ke ruangan BK dan menceritakan pengalaman yang selama ini Ananda rasakan. Tidak semua orang memiliki keberanian untuk membicarakan hal-hal yang membuatnya tidak nyaman. Namun hari ini Ananda menunjukkan keberanian tersebut. Iya, Bu. Yang kedua, Ibu bisa melihat bahwa sebenarnya Ananda memiliki banyak kekuatan yang dapat membantu mengatasi kecemasan yang sedang Ananda alami. Iya, Bu. Ibu melihat Ananda sebagai pribadi yang bertanggung jawab, mau berusaha, tidak mudah menyerah, dan memiliki kemampuan untuk berkembang. Dan yang terakhir, Ibu melihat bahwa masalah yang sedang Ananda alami bukan berarti Ananda tidak mampu. Justru selama ini Ananda tetap menjalankan tugas sekolah, tetap mengikuti presentasi, dan tetap berusaha walaupun merasa takut. Iya, Bu. Menurut Ibu, itu menunjukkan bahwa keberanian sudah ada pada diri Ananda. Yang perlu dilakukan sekarang adalah memperkuat keberanian tersebut sedikit demi sedikit. Baik, Bu. Sekarang Ibu ingin memberikan tugas kecil untuk dilakukan sampai pertemuan berikutnya. Baik, Bu. Tugas ini tidak sulit Ananda. Ibu ingin Ananda mengamati hal-hal positif yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang berkaitan dengan keberanian dan rasa percaya diri. Maksudnya gimana, Bu? Misalnya ketika Ananda berani bertanya di depan kelas, berani menyampaikan pendapat saat diskusi, berani memulai percakapan dengan teman, atau berhasil menghadapi situasi yang biasanya membuat Ananda takut. Baik. Kemudian catatan kejadian tersebut, setelah kejadian tersebut dalam sebuah buku kecil atau catatan Ananda di handphone. Iya, Bu. Tulis apa yang terjadi, apa yang Ananda lakukan, apa yang membuat Ananda keberhasilan tersebut muncul. Baik, Bu. Menurut Ananda, apakah tugas ini bisa Ananda lakukan? Bisa, Bu. Bagus sekali Ananda. Selain itu, Ibu juga ingin Ananda mencoba satu langkah kecil minggu ini.
Apa itu Bu? Mencoba bertanya minimal 1 kali di kelas atau menyampaikan satu pendapat dalam diskusi kelompok. Baik Bu, saya akan coba. Menurut Ananda, seberapa yakin Ananda bisa melakukan hal tersebut? Mungkin sekitar 7 dari 10 Bu. Apa yang membuat keyakinan itu berada di angka 7? Karena saya memang ingin berubah. Bagus sekali Ananda, itu menunjukkan bahwa motivasi dalam diri Ananda itu cukup kuat. Ananda, sebelum kita akhiri sesi kita pada sore hari ini, apa harapan terbesar Ananda yang ingin Ananda capai setelah sesi ini? Saya berharap bisa lebih percaya diri dan tidak terlalu takut ketika lagi berbicara di depan kelas. Itu merupakan harapan yang sangat baik. Menurut Ibu, perubahan tidak harus langsung besar. Perubahan bisa dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Iya Bu. Dan hari ini Ananda sudah memulai langkah pertama tersebut. Terima kasih Bu. Sama-sama Ananda, Ibu senang melihat semangat Ananda dan kesungguhan Ananda dalam mengikuti sesi kita pada sore hari ini. Terima kasih juga Bu udah dengerin saya. Tentu Ananda terima kasih juga karena Ananda sudah terbuka dan bekerja sama dengan baik selama proses konseling kita pada hari ini. Iya Bu. Kita akan bertemu kembali pada sesi berikutnya untuk melihat perkembangan yang sudah Ananda capai dan membahas hal-hal positif yang berhasil Ananda lakukan. Baik Bu. Ibu percaya Ananda memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan yang sudah kita tetapkan pada hari ini. Semoga Bu. Ya semoga, bukan semoga saja, tetapi teruslah berusaha dan percaya pada kemampuan yang Ananda miliki. Ingat, selama ini Ananda sudah berhasil melewati banyak situasi yang sulit. Iya Bu, saya akan berusaha. Bagus sekali Ananda. Kalau begitu sesi konseling kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kerjasamanya Ananda. Terima kasih Bu. Ya, sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Sampai jumpa Bu.